Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok elemen pemanas praktek pemakaian listrik akan mempresentasikan materi terkait elemen pemanas dan salah satu contoh dari elemen pemanas yang akan disampaikan oleh Alfiana Mursyida dan saya sendiri Dahlia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang elemen pemanas. Apa itu elemen pemanas? Elemen pemanas merupakan piranti yang mengubah energi listrik menjadi energi panas melalui proses Joule heating. Bagaimanakah prinsip kerja elemen pemanas? Prinsip kerja elemen pemanas ialah arus listrik yang mengalir pada elemen menjumpai resistansinya, sehingga menghasilkan panas pada elemen. Persyaratan suatu elemen pemanas, yang pertama, harus tahan lama pada suhu yang dikehendaki. Yang kedua, sifat mekanisnya harus kuat pada suhu yang dikehendaki. Yang ketiga, koefisien muai harus kecil, sehingga perubahan bentuk pada suhu yang dikehendaki tidak terlalu besar. Yang keempat, tahanan jenisnya harus tinggi. Yang kelima, koefisien suhunya harus kecil, sehingga arus kerjanya sedapat mungkin konstan. Untuk lebih memahami prinsip kerja dari elemen panas, simak video berikut ini. Ketika arus listrik melewati konduktor, sejumlah panas dihasilkan karena gesekan yang terjadi antara atom dan elektronnya. Pemanasan yang tak terhindarkan ini dapat meningkatkan suhu komponen dan juga mengubah sifatnya. Namun, efek pemanas arus listrik memiliki banyak aplikasi yang berguna, contohnya setrika listrik, pemanggang roti, oven, ketel, dan pemanas. Ada 3 penyampaian panas. Yang pertama, konduksi. Konduksi ialah panas yang dibangkitkan langsung dihantar ke bagian pemakai melalui penghantar panas, contoh setrika listrik. Yang kedua, konveksi. Konveksi yaitu mengalirkan panas kepada pemakai melalui media udara atau zat lain, contoh tungku listrik. Yang ketiga, radiasi, yaitu penyampaian panas dengan cara dipancarkan dari sumber panas ke pemakai panas, contohnya tungku listrik jenis radiasi. Selanjutnya itu contoh penerapan elemen pemanas. Yang pertama, ada setrika listrik. Yang kedua, ada ketel listrik. Yang ketiga, ada catokan rambut. Yang keempat, ada solder listrik. Salah satu penerapan elemen pemanas ialah setrika listrik. Setrika diambil dari kata berbahasa Belanda, yaitu strikizer, yang memiliki arti besi. Setrika listrik adalah suatu alat listrik berdaya rendah yang dipanaskan dari sumber panas listrik dan digunakan untuk menghilangkan kerutan pada pakaian dan melicinkannya. Setrika listrik ditemukan oleh Henry Wärtsilä pada tahun 1882. Terdapat 3 jenis setrika listrik. Di antaranya yaitu setrika manual tanpa pengatur panas, yang kedua setrika otomatis dengan pengatur panas, yang ketiga setrika uap. Bagian-bagian setrika listrik dapat dilihat dari gambar bagian-bagian setrika listrik yang sudah diberi nomor. Pada nomor 1 terdapat kabel, 2 selektor switch, 3 lampu indikator, 4 heater atau elemen pemanas, 5 termostat, 6 alat setrika, 7 pemberat setrika, 8 tangkai pemegang, 9 kap setrika. Penjelasan mengenai bagian-bagian setrika listrik. Yang pertama yaitu elemen pemanas. Elemen pemanas adalah suatu elemen yang membangkitkan panas bila dialiri arus listrik. Elemen pemanas yang biasa dipakai ada 2 macam. Yang pertama yaitu elemen pemanas dari kawat mikrom yang dililitkan pada lembaran mika atau pipa yang dibentuk serupa dengan alas setrika agar panas yang dihasilkan bisa merata. Yang kedua yaitu ada elemen pemanas dari kawat mikrom yang dililit spiral dan dimasukkan dalam selongsong atau pipa sebagai pelindungnya. Kedua yaitu ada kabel daya. Kabel merupakan bagian setrika yang berfungsi sebagai penghantar listrik dari sumber tegangan menuju ke setrika, tepatnya ke elemen pemanas atau heater.
Kabel ini terbuat dari kabel fleksibel dengan inti serabut yang dibungkus dengan bahan isolasi yang menjadikannya tetap lentur sehingga tidak mudah putus dan aman dari bahaya sengatan listrik. Ketiga yaitu ada lampu indikator. Indikator lampu digunakan sebagai tanda bahwa setrika telah tersambung dengan sumber tegangan atau tidak. Matinya lampu indikator ini juga menunjukkan bahwa setrika telah mencapai suhu maksimumnya. Keempat yaitu ada selektor switch. Selektor switch atau biasa disebut juga dengan saklar pilih yang berfungsi untuk memilih tingkatan panas yang diinginkan. Kelima ada alas setrika, adalah bagian setrika yang akan bersentuhan langsung dengan kain yang disetrika. Alas setrika ini dibuat dari bahan anti karat seperti aluminium agar tidak mudah kotor dan mengotori kain yang disetrika. Selanjutnya ada besi pemberat. Pada setrika model terbaru tidak lagi dilengkapi dengan besi pemberat, karena objek yang disetrika sudah banyak yang menggunakan bahan sintesis dan lembut. Pada setrika lama digunakan besi, dan objek biasanya katun yang pelicinnya memerlukan tekanan yang cukup kuat. Selanjutnya tutup setrika dan gagang setrika. Tutup setrika berguna untuk melindungi bagian dalam setrika yang dialiri listrik terhadap sentuhan pemakai, sedangkan pemegang setrika ini terbuat dari bahan tidak menghantarkan panas dan listrik. Kedelapan ada termostat dan pengatur panas. Termostat adalah suatu alat yang dapat menghubungkan dan memutus rangkaian arus listrik secara otomatis berdasarkan perubahan suhunya. Prinsip kerja dari termostat ini yaitu, dalam keadaan normal, jalur bimetal akan menutup kontak. Setelah elemen pemanas menjadi panas pada suhu tertentu, jalur bimetal membengkok sehingga kontak membuka. Namun setelah elemen pemanas setrika menjadi dingin sampai suhu tertentu, kontak menutup kembali karena bimetal kembali dalam keadaan semula. Selanjutnya ada pompa air dan tabung air. Pompa air ini berfungsi untuk menyemprotkan air atau uap pada objek yang disetrika, agar setrika yang dihasilkan lebih baik dan rapih. Baiklah, selanjutnya materi tentang prinsip kerja setrika listrik. Yang pertama yaitu setrika tanpa pengatur panas. Setrika tanpa pengatur panas merupakan jenis setrika yang paling sederhana. Panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas tergantung dari daya listrik terpakai dan lama pemakaiannya. Semakin lama yang dipakai, maka semakin panas selama kabel daya masih tersambung dengan sumber tegangannya. Untuk menghindari panas lebih dari rangkaian arus perlu segera diputuskan dengan cara mencabut tusuk kontak dari sumbernya. Setelah elemen pemanas tidak aktif, maka suhu akan turun. Yang kedua yaitu setrika dengan pengatur panas atau setrika otomatis. Setrika ini bekerja akan lebih baik karena panas yang dihasilkan diperoleh menjadi stabil, karena pemutusan dan penyambungan arus listrik dilakukan secara otomatis, menurut pengaturan suhu yang dikehendakinya, selama tusuk kontak belum dicabut dari kontak-kontak. Pengaturan suhu yang dilakukan dengan saklar pilih yang dihubungkan dengan alat pengatur suhu dengan sebuah termostat. Prinsip kerjanya, mula-mula setrika dihubungkan dengan sumber tegangan, kemudian tombol pengatur suhu ditempatkan pada kedudukan tertentu. Setelah setrika bekerja dan suhu telah melampaui batas suhu yang telah ditetapkan, termostat membuka kontaknya dan arus listrik tidak mengalir lagi. Apabila suhu telah turun di bawah batas penetapannya, termostat akan menutup kontaknya dan setrika listrik akan bekerja lagi. Lalu untuk setrika otomatis, mengapa setrika otomatis bisa mempertahankan suhu yang diinginkan? Untuk lebih memahaminya, simaklah video berikut. Mengapa setrika otomatis bisa mempertahankan suhu yang diinginkan? Setrika listrik memiliki termostat untuk mempertahankan suhu yang diinginkan melalui sebuah tombol pemutar. Tombol pemutar menekan kontak elemen logam agar bersentuhan dengan capping bimetal. Ketika kontak bersentuhan, arus mengalir dan memanaskan filamen.
Akibatnya, aliran listrik putus dan filamen berhenti memanas. Ketika suhu mulai turun, keping bimetal mulai kembali lurus dan menyentuh kontak elemen logam. Kejadian berulang ini menyebabkan suhu setrika otomatis bisa mempertahankan suhu yang diinginkan. Yang ketiga yaitu setrika listrik dengan uap. Pada prinsipnya, setrika listrik dengan penyemprot uap tidak jauh berbeda dengan setrika lainnya, kecuali ada tambahan ruang uap dan tempat persediaan airnya. Panas yang dihasilkan elemen pemanas di samping untuk meningkatkan panas pada soplet, juga mendidihkan air sehingga uap dapat dilepas dari lubang-lubang dalam soplet tersebut. Uap yang dihasilkan dapat mengurangi lipatan atau lekukan objek. Untuk lebih memahami prinsip kerja dari setrika listrik, maka simaklah video berikut ini. Sebuah setrika listrik terdiri dari gulungan dengan resistansi tinggi yang ditutupi oleh kumparan mika dan diletakkan di dalam logam blok barat. Ketika listrik melewati komponennya itu, komponen tersebut menjadi panas dan dapat digunakan untuk menyetrika pakaian. Kumparan mika ini merupakan konduktor yang buruk untuk menghantarkan listrik dan merupakan konduktor yang baik untuk menghantarkan panas. Hal itu mencegah arus masuk ke dalam logam dan dengan demikian dapat menghindari pengguna terkena sengatan listrik. Perawatan setrika listrik. Pertama, baca buku petunjuk penggunaan setrika. 2. Posisikan saklar atau pengatur suhu setrika pada posisi 0 saat setrika akan dimatikan atau tidak digunakan. 3. Setelah selesai digunakan, lipat kabel dengan rapi. 4. Jauhkan dari benda yang terbuat dari plastik saat alas setrika masih panas. 5. Hindari menyetrika pada bagian-bagian benda yang keras pada setrika agar alas setrika tidak tergores. 6. Bersihkan alas setrika dari kerak yang menghambat panas dengan menggunakan kain yang dibasahi air dingin atau dengan menggunakan amplas halus. Kerusakan dan perbaikan pada bagian setrika listrik. Yang pertama yaitu elemen pemanas. Kerusakan pada elemen pemanas terjadi karena pemakaian yang berlebihan, sering terjadi pada setrika tanpa pengatur. Kedua, isolasi elemen rusak sehingga hubung singkat. Perbaikan pada elemen pemanas ini sebaiknya diganti dengan elemen pemanas yang baru. Selanjutnya yaitu kerusakan pada termostat. Kerusakan termostat mengakibatkan fungsi kontrolnya tidak bekerja, dikarenakan pemakai tidak mengikuti petunjuk pemakaian, sehingga tidak dapat mengalirkan arus listrik pada elemen pemanas, dan terjadi panas yang berlebih atau panas yang berkurang. Perbaikannya dengan mengatur kembali termostat. Selanjutnya yaitu kabel setrika. Kerusakan pada kabel ini bisa terjadi karena kabel memang telah tua atau lama digunakan, dan kabel sering terpuntir waktu pemakaian. Solusi perbaikannya yaitu dengan penggantian kabel yang baru. Selanjutnya yaitu setrika yang terlalu panas. Untuk masalah setrika yang terlalu panas, ini biasa terjadi pada termostat, di mana pengatur suhu pada setrika terlalu menekan pada bagian lempengan, sehingga lempengan sulit untuk memutuskan hubungan. Solusinya dengan melonggarkan sampai dirasa tekanan sudah cukup bagus dan normal kembali. Selanjutnya yaitu setrika yang memiliki kebocoran arus listrik pada alasnya atau setrika nyentrum. Kerusakan terdapat pada bagian kabel atau komponen lain yang terkelupas dan menempel pada bagian alas setrika. Untuk mengatasinya yaitu dengan mencari letak kebocoran arus tersebut lalu diperbaiki dengan cara memberikan isolasi pada bagian-bagian yang dirasa bermasalah. Selanjutnya yaitu setrika yang tidak dapat melicinkan baju. Kerusakan ini terdapat pada bagian alas setrika. Setrika yang kasar sehingga tidak dapat melincinkan baju. Sering dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan menyetrika daun pisang sampai setrika tersebut kembali licin. Selanjutnya yaitu kerusakan lampu indikator tidak menyala. Kerusakan ini terdapat pada lampu indikator yang putus atau rusak, ataupun kawat penghubung putus atau resistor putus atau rusak. Solusinya yaitu dengan melakukan penggantian pada lampu atau resistor yang rusak dan pastikan kawat terhubung dengan baik.
Baiklah, berikut tutorial cara memperbaiki setrika Miyako yang mati total. Pada tahap pertama yang dilakukan yaitu lepas baut yang berada di bagian belakang setrika. Setelah itu, lepas tutup bagian belakang setrika. Setelah itu, dapat 2 buah baut dan kita lepas lagi dengan menggunakan obeng. Nah, jika baut yang 2 sudah terlepas, lalu lepas pada bagian gagang atau pemegangnya dengan cara mencoloknya menggunakan obeng. Nah, di bagian dalamnya masih terdapat baut. Setelah itu kita lepas lagi menggunakan obeng. Jika semua baut sudah terlepas, kita lepas pada bagian pemutar otomatisnya. Setelah itu lakukan pembagian bodi setrika atau kap setrika. Untuk melepasnya harus dengan hati-hati agar kabel tidak ikut tertarik. Nah, seperti inilah pada bagian dalam setrika. Sebelum kita perbaiki, kita cek dahulu kabelnya apakah ada yang terputus atau tidak, dengan menggunakan meter atau avometer. Nah, jika pada bagian kabel masih bagus, berarti tidak ada kendala lain. Jika pada setrika yang masih total, penyakitnya itu biasanya terdapat pada bagian saklar otomatis. Lalu kita coba lagi yang masih bagus. Jika itu dapat bunyi klek otomatis. Masih ada bunyi klek, harus diputar setengahnya, baru terdengar bunyi. Itu kemungkinan bisa jadi pada bagian otomatisnya sudah longgar. Pada titik tengah ada baut ini yang kencangkan lenakan obengnya harus diputar ke kiri dengan cara pelan-pelan. Jika sudah diputar pada bagian otomatisnya, maka ada bunyi klek, berarti otomatis sudah bagus. Dan juga pas putar jangan dengan kleknya. Otomatisnya sudah bagus, lalu kita pasang lagi bodinya atau kap setrika. Pastikan jika diputar sedikit terdapat bunyi klek. Lalu kita pasang kembali baut pada bodi setrika. Kita pasang kembali baut yang kita lepas pada saat pembongkaran tadi. Pasang lagi baut pada gagang setrika dengan menggunakan setelah kita pasang baut yang sudah tadi, kan semuanya terpasang dengan kencang agar tidak terlepas. Dan kita pasang ada bagian belakang setrika. Setelah kita pasang putar otomatisnya. Ini menekan ke bagian bawah. Dan pada otomatis jika diputar sedikit terdapat bunyi klek. Saja kita coba setrika yang sudah kita perbaiki. Nah, di sini dapat dilihat lampu indikator pada setrika sudah nyala dan dipastikan bahwa setrika sudah benar. Selanjutnya yaitu kerusakan pada bagian kabel setrika. Dapat dilihat dari video ini bahwa setrika tidak dapat hidup atau dalam keadaan total. Dan kerusakannya pada kabel setrika yang sudah sangat buruk. Di sini dapat dilihat setrika di mana kabelnya sudah terkelupas dan sudah terpisah antara kabel dengan isolator kainnya.
Solusinya itu mengganti kabel yang baru pada setrika. Setelah kabel diganti dengan yang baru, maka setrika sudah dapat digunakan. Sekian penjelasan singkat mengenai materi elemen pemanas. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.